Itu adalah pertama kalinya pria kulit hitam itu makan ayam goreng. Setelah itu, ia bertanya kepada sopir kemana ia harus membuang tulangnya. Tapi sopir itu hanya membuka jendela. We do this. This is what we do. Pria kulit hitam itu tertawa melihatnya, lalu meniru sopir itu dan melemparkan tulangnya keluar jendela. There you go. Saat mereka menunggu di lampu merah, seorang wanita muda di trotoar tertegun. Seorang pria kulit putih sedang mengemudi untuk seorang pria kulit hitam. Itu hampir tak terpikirkan di Amerika tahun 60-an. Tapi ketika gadis itu menatapnya, Tony tidak peduli. Ia hanya memberinya isyarat ramah, isyarat yang universal. Siapa yang akan mengira bahwa hanya beberapa bulan sebelumnya, Tony adalah seorang rasis sejati. Ketika istrinya pernah memberikan segelas air kepada dua pekerja kulit hitam, Tony langsung membuang gelas itu ke tempat sampah dengan jijik. Tony bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah bar. Jika ada yang membuat masalah, bos hanya perlu berteriak dan Tony segera turun tangan. Ia menyelesaikan masalah dengan cepat dan bersih. Tapi itu belum cukup baginya. Kadang-kadang ia memberi sedikit suap kepada kasir dan diam-diam mengambil barang-barang berharga. Tak lama kemudian pelanggan akan marah dan Tony datang tepat waktu. My hat! Heard it was missing. So I looked into it. Ia hanya perlu berpura-pura membantu dan ia mendapat semua pujian. Semua itu demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Tony selalu menemukan cara untuk bertahan hidup. Setiap hari ia pulang ke rumah saat fajar. Namun suatu hari Tony bertindak terlalu jauh terhadap seorang pelanggan berpengaruh. Bar itu harus tutup selama beberapa bulan dan Tony kehilangan pekerjaannya. Ia butuh sumber penghasilan lain, maka ia ikut dalam lomba makan hotdog. Jika ia bisa mengalahkan Fat Paul, ia akan memenangkan $50. Tapi Fat Paul bisa menelan 24 hotdog sekaligus. Di tengah lomba, Tony sudah kewalahan. Ketika istrinya tahu, dia menganggap Tony gila. Tapi waktu pembayaran sewa rumah semakin dekat minggu berikutnya, dan Tony harus segera mendapatkan pekerjaan sungguhan. Atas rekomendasi seorang teman, Tony melamar pekerjaan sebagai sopir untuk seorang pianis. Kantornya mewah, bahkan didekorasi dengan gading. Tony duduk tegak terkesan. Tapi yang tidak ia duga, pianis itu, Dr. Shirley, ternyata seorang pria kulit hitam. Ia duduk dengan anggun di kursinya dan pertanyaan pertama pun langsung. Do you foresee any issues in working for a black man? No. Tony tidak punya pilihan lain selain menerima. Shirley membutuhkan lebih dari sekadar sopir. Ia sedang mempersiapkan tur nasional. Sebagian besar konser akan diadakan di selatan, di mana diskriminasi terhadap orang kulit hitam masih sangat kuat. Pekerjaan Tony adalah memastikan Shirley tidak mendapat masalah dan menjaga agar konser berjalan lancar. Tur itu akan berlangsung selama 8 minggu dengan gaji $100 per minggu plus makanan dan penginapan. I'm not just hiring a chauffeur. I need someone who can handle my itinerary, be a personal assistant. I need a valet. I need someone who can launder my clothes, shine my shoes. Tony sangat putus asa. Ia siap menerima apapun, kecuali diperlakukan seperti pelayan bagi pria kulit hitam. Dalam wawancara dengan pihak label rekaman, nama Tony disebut beberapa kali. Mereka mengatakan ia orang yang bisa menyelesaikan masalah. Itulah sebabnya Shirley menghubunginya. Akhirnya Tony menerima tawaran itu dengan gaji $125 per minggu. Dengan syarat ia bukan pelayan, dan ia lebih rela menggadaikan jam tangannya daripada berpisah dari keluarganya. Keesokan paginya Shirley menelepon. Ia menerima semua syarat Tony. Ia bahkan bertanya kepada istri Tony, apakah ia setuju suaminya pergi selama itu. Tentu saja dia sedih, tapi Tony tidak bisa terus makan hotdog setiap hari. Ia harus berangkat. Sebelum berangkat, pihak label rekaman memberikan kepada Tony sebuah buku hijau, panduan pria kulit hitam untuk bepergian dengan aman. Buku itu mencantumkan hotel-hotel di selatan yang benar-benar menerima tamu kulit hitam selama masa liburan.